Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, kita mengusung tema Jambore GTK Hebat tahun 2024. Tentu saja kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Henry Yulianto SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bungo, yang merupakan pemenang juara 1 tingkat provinsi Kepala Sekolah Inovatif tahun 2023. Nah, terkait dengan tema yang kita usung ini ya Sahabat Disdik, kita sapa dulu narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik ya Pak ya. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih Pak Bapak telah menyempatkan waktu dari Bungo ya Pak. Ya, dari subuh Bungo. Nih katanya tadi ya. Subuh berangkat. Alhamdulillah jam 12 sampai sini sholat dulu, Ya. baru ke sini kita. Lancar Pak perjalanannya. Alhamdulillah lancar-lancar, aman dan selamat sampai di sini. Baik. Mudah-mudahan nanti pulang ke Bungo Ya Pak ya. selamat juga. Iya Oke. baik. Bapak mohon izin Pak untuk disapa dulu sahabat Disdik kita. Halo sahabat Disdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Baik, itulah sahabat Disdik kita telah disapa oleh Bapak. Mohon izin saya sapa dengan Pak Henry boleh ya Pak ya. Boleh. Pak, kita terkait dengan Jambore. Nah, ini Jambore GTK tahun 2024 ini ya, Iya, Pak ya. benar. Mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik ini yang banyak belum tahu gitu, Pak. Apa ini Jambore GTK Hebat tahun 2024? Mohon izin Pak untuk diperkenalkan kepada sahabat Disdik kita gitu. Oke, Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini merupakan dulu namanya Kepala Sekolah Berprestasi. Oh, namanya itu ya, Pak dulu ya. Guru Berprestasi. Baik. Terus di tahun 2023 berubah namanya Apresiasi GTK. Nah, saat ini di tahun 2024 Ya. itu berubah nama menjadi Jambore GTK Hebat 2024. gitu. Berarti ajang ini sudah 3 tahun ya, Pak Oh, ya? sudah lama Bu, sudah Oh, sudah lama. lama. Ya, sudah lama. Cuman waktu masa Covid Ya. itu dia stop dan mulai lagi di tahun 2023, 2024. Nah, Berarti gitu. bukan hal yang baru berarti Bukan, ya, Pak ya? bukan, cuman namanya saja kita rubah gitu. Baik, ya. Jadi kegiatan Jambore GTK Hebat ini diselenggarakan oleh Dirjen GTK. Nah, di sini para guru-guru, tenaga pendidik Ya. itu adalah suatu apresiasi, suatu bentuk dalam perayaan Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Di Baik. mana itu kepala sekolah atau guru ataupun tenaga pendidik Ya. itu diberikan penghargaan-penghargaan yang telah berusaha membuat suatu inovasi di lingkungan sekolahnya gitu. Mohon izin Bapak adalah pemenang tahun kemarin ya Pak ya, iya, juara 1 kebetulan, tingkat provinsi. Berarti Bapak dikirim ke nasional ya Pak? Kebetulan Iya. ya Bu, pas di Hari Guru tahun 2023 itu kita bersama dengan rekan-rekan yang lain, Iya. baik itu dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK, PAUD, tenaga pendidik, dan seluruhnya kita berangkat bersama-sama di sana. Baik Pak. Nah menurut Bapak Pak, kira-kira dari Bapak mengikuti ajang ini di tahun kemarin dengan tahun sekarang itu kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Kalau kita lihat perbedaan-perbedaannya, ada Ibu perbedaan-perbedaannya, tapi tidak terlalu jauh. Cuman di sini ada tambahan. Kalau dulu ada namanya GTK Inovatif, Ya. di GTK Dedikatif, sekarang ada namanya Kombel. Kombel. Apa itu Pak? Itu komunitas belajar. Komunitas belajar. Ditambah lagi di situ itu tiga bentuk yang harus kita mengikuti kegiatan tersebut. Yeah. Nah, di situ nanti dibagi lagi itu menjadi ada yang 24, ada yang 16 gitu. Jadi Baik. kita semuanya itu pun nanti pas di mewakili Provinsi Jambi kita rame di sana. Rame ya? Rame kita mewakili satu kegiatan itu, kategori itu kita mewakili. Jadi hampir 24 tambah 16 tambah Kombel, lumayan banyak kita sekali lumayan berangkat banyak. ya. Baik. Dan kita nanti ketemu dengan teman-teman hebat se-Indonesia. Dan kita di situ memang kita kita berusaha untuk menunjukkan apa praktik baik yang kita telah lakukan di tempat kita. Iya, terutama di Provinsi Jambi ya, Pak, ya. Nah, kita tampilkan, kita semangat. Tetapi di sana tuh enaknya di tingkat nasional itu
dia itu apa ya? Memberikan suatu ketenangan. Panitia di sana menyatakan tuh kita happy di sini, kita tenang di sini. Baik. Katanya. Tidak terasa berkompetisinya, tidak terasa ya, Pak. kompetisinya. Sambil kita merayakan Hari Guru Nasional tersebut. Hari Guru Nasional. Nah, kita nanti dikumpulkan di pas Hari Guru Nasional itu kita kalau kami kemarin tuh di Stadion Gelora Bung Karno, Bu. Nah, di situ dihadiri oleh Pak Menteri Nadiem. Terus ada Pak Jokowi juga, Bapak Presiden kita. Langsung hadir di situ dan bersama-sama merayakan gitu. Saya kan belum tahunya dari TV itu, Pak Nadiem seperti ini. Bertemu langsung ya, Pak, tapi tidak bisa salam, jauh lumayan. Tapi kami rasa senang, udah bisa ketemu Pak Jawi secara langsung, Pak pengalaman Jokowi, luar biasa ya, Pak, Pak Nadiem gitu, Pak Presiden kita. Iya, baik. Iya. Luar biasa itu pengalaman dari Pak Henry, sahabat Disdik ya. Pak, ini terkait dengan Jambore ini, Pak. Kira-kira untuk tahun 2024 ini temanya apa ya, Pak? Kalau Jambore tahun 2024 itu temanya adalah Guru Hebat Indonesia Maju. Kita berbeda mungkin dengan tahun kemarin. Di sini dia lebih detail lagi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti Jambore GTK 2024? Kalau kita memang praktik baik lah, praktek yang benar-benar kita lakukan di tempat kita. Jangan kita mengada-ngada. Jangan mengada-ngada ya. Berarti kegiatan sehari-hari berarti yang harus kita sudah kita implementasikan, yang kita sudah praktikkan di lingkungan sekolah kita, tempat kerja kita. Jadi kalau kegiatan ini, Bu, misalkan gini, kepala sekolah, apa tuh praktik baik yang telah dibuat oleh kepala sekolah? Apa tuh yang praktik baik yang telah dibuat oleh guru? Apa tuh praktik baik yang telah dibuat oleh tenaga pendidik? Nah, tenaga pendidik juga seperti itu, dan ada juga situ tenaga laboran, tenaga pustaka, segala macam. Berarti ini bukan hanya meliputi guru ya, tapi tenaga kependidikan juga. Dia lebih menyebar. Kalau dulu kan kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi yang sebelum kita COVID. Nah, sekarang sudah tenaga kependidikan ya. Semua laboratorium, perpustakaan, hampir semua administrasi kategori. Ya, Pak ya. Baik. Benar, jadi membuka kesempatan seluruh GTK ya untuk ikut merasakan ini ajang Jambore GTK hebat ini ya, Pak ya. Pak, kembali lagi Bapak tadi sudah sedikit menyentuh, Pak, tentang kategori. Nah, bagaimana dengan pembagian kategorinya, Pak? Nah, jadi kategori itu, Bu, ada namanya kategori GTK dedikatif, ada namanya kategori GTK inovatif, ada namanya kelompok belajar. Nah, di dalam itu nanti masing-masing ada lagi kategori-kategori yang perlu dipilih. Nah, persyaratan yang akan kita ikuti dalam kegiatan tersebut tidak terlalu sulit, Bu. Kalau dulu, Bu, kita harus sekian tahun. Pernah saya ikut ke Pak Guru berprestasi dulu waktu masih jadi guru. Itu minimal 8 tahun harus dulu kita menjadi guru. Jadi kita guru berprestasi 8 tahun. Ada 8 tahun dinas dulu. Sudah itu boleh kita ikut. Nah, kalau sekarang tidak, 2024 ini. Cukup 1 tahun masa kerja kita. Sudah bisa ikut ya. Bisa ikut gitu. Dan itu dibuktikan terdata di mana, Pak? Dapodik atau bagaimana gitu? Ini datanya data Dapodik atau data surat dari atasan langsung. Misalkan kalau guru dari kepala sekolah, nanti dibuat surat. Terus nanti di situ juga dari kelompok itu setiap GTK itu tidak boleh melebihi dari satu kategori. Berarti satu kategori saja. Kategori saja, tidak boleh lebih dari situ. Harus satu dan dipilih dari 24, 16, 1 tambah 1 sekitaran, jadi hampir 41 kategori yang ada, ya pilih satu aja gitu. Dan kita harus fokus membuatnya gitu. Kalau kita sudah memang kita implementasikan, sudah kita memang praktik baiknya kita buat benar-benar di lingkungan sekolah kita, nah itu pasti akan mudah. Memang agak susahnya gini, Bu, apa yang kita buat di sekolah, kita memindahkan menjadikan dalam bentuk naskah itu agak sulit. Dan nanti kita buat videonya gitu. Jadi yang dilombakan ini adalah naskah, video, ya Pak ya, implementasi kegiatan kita sehari-hari yang sesuai dengan kurikulum Merdeka begitu ya Pak ya. Benar, Bu. Misalkan ya langkah-langkahnya Bu. Apa langkah-langkah kalau kita mau mengikuti kegiatan tersebut? Nah, kita kan ada halaman untuk mendaftarnya gitu. Itu GTK kemendikbud.go.id apresiasi GTK. Nah, nanti situ kita buat, kita isi, kita daftarkanlah diri kita di situ, kita isi biodata kita di situ. Nah, nanti
apa menu yang diminta lagi di situ. Oh, kita asal sekolahnya, NUPTK-nya kita masukkan semuanya. Nah, di situ kita nanti minta upload dokumen atau surat dari atasan langsungnya, kita buat, minta tanda tangan. Kalau dia guru, itu dari kepala sekolah. Kalau dia kepala sekolah, berarti atasan langsungnya kepala dinas pendidikan atau kabid juga boleh gitu. Nah, nanti di situ lagi kita lihat lagi apa yang minta upload video. Nah, kita buat video durasinya berapa menit. Kalau kemarin tidak salah 10 menit. Nah, kita curahkan lah apa yang telah kita buat itu ke dalam video 10 menit, terangkum semuanya. Nah, nanti setelah video itu selesai, semua sudah diupload dan kita verifikasi dan kita selesaikan, nanti ada penilaian. Nah, dalam penilaian itulah nanti untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu dari sekian banyak pendaftar diambil 5. Kalau sekarang berapa banyak yang mendaftar itu diambil 10. Nah, 10 ini nanti dia daring gitu wawancaranya. Nanti kita siapkan di lingkungan sekolah. Seperti kayak ini kan ada monitornya, ada apanya. Kita wawancara dengan dewan juri. Nah, nanti siapa yang terbaik? Kalau dulu dari 5 orang itu diambil 3 terbaik. Nah, 3 terbaik itulah nanti dibawa ke provinsi oleh BGP. Nah, BGP lah nanti menyeleksi siapakah juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau tahun ini kebetulan dalam minggu kemarin kami ada kegiatan juga mengikuti diadakan BGP itu di O2 Aston. Nah, informasinya bahwanya tahun ini itu dari jumlah seluruh pendaftar 10 yang diambil. Sudah dari 10 itu dari wawancara online. Nah, 5 yang diambil untuk dibawa ke provinsi. Nah, ke provinsi ya, Pak ya? Ke sini ke provinsi Jambi. Nah, nanti dari 5 itu baru dipilih juara 1, juara 2, juara 3. Nah, nanti yang terbaik itulah dikirim ke tingkat nasional. Terbaik berarti yang juara 1 ke nasional. Ke satu orang tuh. Berarti langsung penyelenggaraan lah ya di sana sekali memilih yang terbaik juga ya, Pak ya. Pak, terkait kategori tadi Pak ya, kan ada 3 ya Pak ya. Apa sih membedakan antara tadi GTK inovatif, GTK dedikatif dan juga kelompok belajar inspiratif gitu ya Pak ya. Kira-kira mungkin dari sahabat distrik ini ingin tahu nih, akan mendaftar di kategori yang mana gitu ya Pak. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara ketiga kategori tersebut? Kalau ketiga kategori itu sebenarnya Bu, ya misalkan kayak saya kan kemarin ikut tuh kepala sekolah kategori GTK inovatif. Artinya apa? Saya itu apa inovasi yang saya buat, perubahan-perubahan apa yang saya lakukan di lingkungan sekolah untuk pendidikan di lingkungan sekolah saya. Nah, ini kita jabarkan. Kalau ada namanya GTK dedikatif, itu artinya apa? Kalau dulu itu daerah-daerah terpencil. 3T berarti ya? Dulunya, dulu terbatas seperti itu. Misalkan tuh guru tinggalnya jauh di sana, dia jarak tempuhnya jauh dari ibu kota. Nah, itu boleh ikut. Tapi sekarang namanya dedikatif itu tidak seperti itu. Dia sudah mencurahkan seluruh hidupnya itu untuk ke dunia pendidikan. Dedikasi Pak ya, apapun kondisi lingkungannya. Mungkin barangkali buat guru-guru yang harus menyeberang harus pakai pompong mungkin barangkali menyeberang gitu ya. Dulu kan itu dulu. Sekarang tidak mesti ya. Jadi apa bedanya antara inovasi Pak? Jadi, berarti bagaimana dia mencurahkan seluruh jiwa raga dia itu ke dunia pendidikan, apa toh yang akan diberikannya gitu. Oh, begitu. Jadi tidak mesti tahun ini tidak mesti harus daerah terpencil. Bukan, kita yang dalam kota aja bisa membuat seperti itu. Lebih apa ya namanya, lebih banyaklah persaingan. Nah, agak ada terakhir ada namanya komunitas belajar tadi. Komunitas belajar ya, komunitas belajar. Nah, itulah nanti yang akan kita juga lihat di situ. Untuk komunitas belajar ini Pak, nah ini khusus untuk ini kategori baru ya Pak ya? Ya, ini kategori tahun baru, kategori tambahan Bu. Tambahan gitu ya. Kalau tahun kemarin tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah, bagaimana ini mungkin dari peserta yang tahun kemarin mungkin sudah pernah ikut, belum menang, bisa ikut lagi kan Pak tahun ini? Jadi gini Bu, kalau yang untuk peserta lagi ada syarat, saya lupa tadi. Satu syarat lagi. Kan kita kan habis Covid ini kan ada di kegiatannya apresiasi GTK 2022. Baik. Ada apresiasi GTK di 2023. Nah, untuk 2024, apabila yang di tahun 2022 itu sudah masuk 10 besar,
itu tidak boleh Tidak bisa ikut lagi. Tapi jadi nggak masuk masih bisa. Tapi kalau tidak masuk 10 besar boleh bisa masuk ikut lagi kegiatan. Tapi yang untuk tahun 2023 berbeda. 2023 itu 5 besar. 5 besar. Jadi kalau dia masuk 5 besar tidak boleh, tapi kalau di luar itu juga boleh. Nah, untuk tahun ini mungkin 5 besar juga nampak. 5 besar ya. Iya. Gitu. Mungkin banyak nih dari peserta yang lalu yang belum masuk kategori, belum masuk prestasi 5 besar dan sebagainya, mungkin ikut lagi ya Pak ya. Untuk Kombel ini Pak, mungkin barangkali ada nggak Pak aturan berapa peserta, terus apakah harus dari satuan pendidikan yang sama, atau boleh nih dari beda-beda gabung, itu bagaimana kira-kira Pak? Jadi gini Bu, kalau komunitas belajar itu kan biasanya kan ada kepala sekolah dan 2 orang guru di dalam itu. Nah, mereka berkolaborasi, mereka bagaimana mewujudkan komunitas belajar itu, apa toh yang mereka buat di situ. Ini memang apa ya Bu? Sasarannya siswa ya berarti ini Pak ya? Semua kemuaranya peserta didik. Peserta didik ya? Semuanya bermuara peserta didik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik. Tapi kami juga secara pribadi karena tahun kemarin itu tidak ada dilombakan, dan juga kami bingung kategori ini apa yang kita nilai. Saya lebih fokus kemarin itu kepada kalau sekolah inovatifnya. Iya, baik. Pak, terkait itu Pak, berarti yang dilombakan ini, yang dikirim ini berbentuk video ya Pak ya? Video yang biasa dipraktekkan dalam sehari-hari, dan naskah ya Pak ya? Iya, naskah video dan dibuat videonya. Itu kan Bu, kita sebenarnya nanti kan kita kan tatap muka langsung. Iya, baik. Tapi sebelum kita melaksanakan tatap muka penilaian itu, semakin mungkin terlalu banyaknya orang yang berminat. Baik. Jadi untuk mempermudah, jadi dibuatlah dulu videonya 10 menit, terus naskahnya. Nanti tim di provinsi ini kalau salah itu penilaiannya BGP Bu. Baik. Nah, nanti disitulah diseleksi dulu untuk tahun ini 10 yang terbaik. Misalkan tingkat untuk kepala sekolah nih dari provinsi Jambi ikut kepala sekolah SMA. Nah, 10 orang terbaik inilah dinilai, nanti wawancara. Nanti diambil 5, yang 5 itu dibawa sini sampai satu provinsi, kayak nasional gitu Bu. Pak, terkait dengan video tadi ya Pak ya, mungkin banyak sekali dari guru-guru kita dan tenaga kependidikan kita mungkin ini tidak sempat ini kegiatan sehari-harinya divideokan, mungkin berfoto foto-foto saja gitu. Bagaimana Pak? Kira-kira boleh nggak foto diurutkan gitu? Itu bagaimana? Karena ini mengingat kegiatan yang dilakukan sehari-hari gitu. Mungkin barangkali kenapa ya dulu tidak divideokan? Ini apakah bisa ikut ini kalau hanya foto saja gitu? Jadi kalau pembuatan video itu Bu, kita kan membuat naskah kan. Nah, naskah yang kita buat itu dari pendahuluannya sampai permasalahan-permasalahan. Nah, itu bagaimana kita membuatnya itu ke bentuk video. Nah, ini perkenalan diri. Kita buat perkenalan diri kita di situ. Nah, pendahuluannya apa? Kita sampaikan. Nah, nanti background video-videonya itu kegiatan yang mengarah kepada naskah kita. Biasanya kemarin kan membuat peningkatan prestasi siswa dengan program Semansa Ubar gitu. Jadi saya membawa Semansa Ubar itu unggul dan berbudaya. Baik. Nah, saya itu bagaimana membuat video itu siswa-siswa yang diurus oleh yang dibina oleh guru-guru kita itu meningkatkan hasilnya. Nah, prosesnya itu proses langkah-langkah tahap pelaksanaan itu dan sampai hasilnya itu. Baik. Jadi program yang kita buat itu yang kita curahkan ke dalam bentuk video. Dan tapi itu Bu, kalau kita tidak pernah membuat program dan tidak pernah kita implementasikan, itu memang benar-benar kita akan kesulitan membuat video itu. Katakan sekarang aja enggak. Memang kita buat dulu, kita laksanakan dulu itu, baru kita lombakan, baru kita mau ikut kegiatan GTK ini, Jambor GTK ini ya Pak ya. Kita tidak pernah, kita hanya sekedar menghayal-hayal. Begitu ada pengumuman pengen ikut dibuat-buat gitu, enggak mau pikir apa yang mau dibuat, apa yang mau dibuat itu tidak akan pernah ketemu Bu. Baik. Jadi sebenarnya bagusnya ada Bapak Ibu yang ingin ikut atau yang belum ikut, persiapkan dirilah, buatlah yang terbaik. Kalau menurut saya itu berani kita untuk mulai melangkah dulu. Jangan kita maunya di zona nyaman. Yuk, apa yang bisa kita buat untuk dunia pendidikan? Satu langkah aja cukup. Nah, besok satu langkah lagi. Nah, ini semuanya nanti kan ada penghargaan yang diberikan seperti kayak ini. Setiap tahun pasti ada kegiatan seperti ini. Inilah penunjukan ajang kita, kompetensi kita. Ini loh yang bisa kita buat untuk dunia pendidikan. Baik, Baik Pak, cukup
Ini ya cukup informatif ya sahabat Disdik terkait kategori tadi gitu ya Pak ya, karena mungkin sahabat Disdik banyak yang masih ingin tahu nih, bingung nih mau ambil kategori yang mana seperti itu. Pak, ini kegiatan dari Jambore GTK Hebat ini penyelenggaranya siapa tadi Pak ya? Bapak sempat menyentuh tadi ada BGP tadi ya. Balai Guru Penggerak. Ya. Balai Guru Penggerak di Provinsi Jambi nanti di tingkat provinsi itu berarti ya Pak ya. Tingkat nasional nanti Direktur GTK. Ya. Setelah itu baru nanti di pusat itu Direktur Jenderal ya. GTK gitu Bu. Ya, Pak tadi Bapak sudah cukup menyentuh bagian alur penilaian. Ya, nah ini bagaimana Pak secara detail itu alur penilaiannya seperti apa? Video, naskah, gitu kan nanti BGP yang menilai dulu gitu. Mohon izin Pak supaya dijelaskan kembali kepada sahabat Disdik. Jadi gini Bu kan, jadi sebelumnya kita mendaftarkan diri kita pada laman gtk.kemendikbud.go.id. Nah, nanti kita buka laman itu, kita daftarkanlah diri kita di situ. Nah, nanti di situ di alur itu nanti dia ngikut aja gitu, ngikut aja di dalam. Isi aja gitu ya. Isi pelan-pelan. Apa yang diminta? Minta nama sekolahnya, nama kita, kita isi biodata kita. Nah kita lanjut, nanti sudah kita lanjut biodata kita, apalagi diminta itu? Minta upload apa misalkan surat keterangan, biasanya tidak pernah kena hukuman disiplin, itu surat izin dari atasan kita masukkan. Jadi alurnya enak. Pas dah tuh langkah selanjutnya apakah minta upload video kita masukkan, kirim naskah kita kirim naskah gitu. Ya kalau yang seperti itu rasanya Bapak Ibu guru sudah paham. Sudah terbiasa lah. Nah, cuman proses membuatnya itu yang perlu dipersiapkan. Baik. Alur penilaiannya bagaimana kira-kira Pak? Kalau kami tahun 2023 kemarin memang pas sudah selesai video itu kan nunggu pengumuman ya Bu. Nah, nanti ada tuh pemberitahuan dari BGP. Ini loh 5 terbaik. Nah, nanti 5 terbaik itu kami di sekolah. Yang jurinya di mana, Bukit Jambi tadi mana. Jadi kita tetap sejenis Zoom lah gitu Bu. Nah, mereka bertanya ini kita terus jawab apa pertanyaan yang mereka ingin tahu dari program kita buat itu. Jadi kita buat di situ kan jawablah pertanyaan dengan itu. Nah nanti setelah kategori penilaiannya ya mungkin sejenis keaslian naskah itu lah yang paling penting bagi kami. Keaslian, tidak mencemplak dan memang mendukung untuk dunia pendidikan gitu. Nah, nanti setelah itu barulah ada lagi baru dapat 3 besar ke provinsi. Di provinsi inilah ditentukan juara 1, juara 1, juara 2, juara 3-nya. Berarti tim penilainya dari BGP dan BPGP Pak ya? Dan ada juri-juri juga Bu. Itu tingkat provinsi ya Pak ya? Kalau di nasional? Kalau di nasional juga lebih di nasional tuh lebih enak lagi sebenarnya Bu. Seru juga Bu memang. Jadi kita 34 provinsi apa 36 kemarin itu kami yang tingkat SMA. Itu dari Aceh sampai ke Papua itu bertemu, maju satu-satu, masuk satu ruangan seperti ini. Hadapin 3 juri. Juri itu kadang-kala ada dari dosen, ada dari kalau saya ya mungkin waktu itu ada profesor salah tuh. Praktisi pendidikan lah ya Pak ya. Kita tegak di sini, mereka tuh pakar pendidikan. Kalau kita grogi Bu, hilang semua. Blank ya Pak ya. Kita ingat tuh. Nah, kuncinya jangan sampai di saat itu kita grogi. Jangan sampai kita kaku gitu. Nah, kalau kita sudah kaku, sudah grogi, apapun yang kita punya, apapun yang kita siapkan itu hilang. Jadi kita mental kita memang harus kita kuatkan dulu. Gitu Bu. Baik. Jadi nanti Bu kalau sudah menang juara 1 itu manggil ke depan. Tapi saya alhamdulillah kemarin belum dapat juga Bu. Enggak apa-apa. Ini udah luar biasa sekali ya. Ini sahabat Disdik ada pegang penghargaan ini terbaik juara 1 gitu kategori GDK inovatif kepala SMA tahun 2023 di bulan November ya Pak ya. Di bulan November. Baik ini aja sudah luar biasa sekali. Sahabat Disdik kita telah kedatangan kepala sekolah terbaik lah jatuhnya di Provinsi Jambi. Dan penghargaan dari Bapak Gubernur kita juga ada Bu. Oh ada juga. Bapak nggak bawa nih. Kita nggak bisa kasih lihat ya berarti sama Disdik ya. Setelah kita pulang dari nasional, kan kegiatan Hari Guru di Provinsi Jambi kan belum tuh. Nah nanti dibuat perayaan atau upacara bendera di kantor gubernur. Nah nanti yang juara 1 itu yang dari 3 provinsi itu dipanggil lagi. Diundang ya Pak ya. Diundang lagi di saat
upacara Hari Guru Nasional di kantor gubernur kita. Kantor gubernur. Nanti Pak Gubernur memberikan kita piagam, memberikan kita hadiah, dan kita bisa bersalaman langsung dengan Pak Gubernur kita. Itu suatu hal yang mana ya Bu ya? Pengalaman yang tidak terlupakan ya Pak ya. Ya, semoga sahabat Distrik akan ada menyusul ini GTK hebat kita gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Baik Pak, menarik sekali Pak. Kembali lagi kita ke Jambore GTK tahun 2024 ini Pak ya. Pak, kira-kira ada topik nggak Pak ya untuk tahun ini? Mungkin barangkali dari sahabat Distrik bingung nih, ada nggak ya penentuan topik dari panitia kira-kira? Nah, ya. Di dalam juknis yang ada itu Bu, ada topik-topiknya. Tapi kalau saya lebih menyarankan kepada Bapak Ibu yang ikut GTK itu, saya itu lebih senang itu bukan ke prestasinya. Kita ini kan di tingkat SMA ya tapi Bu ya. Tingkat SMA itu banyak kesulitan, banyak kendala-kendala pelaksanaan kegiatan P5 Bu. P5 ya. Jadi baik. Kalau bisa ke arah situ ambil. Kenapa? Di situ tuh ide-ide kreatif, ide-ide inovatif kita itu diuji di situ. Apa terobosan-terobosan? Kadang kegiatan yang sering dilihat itu kan banyak ya berbentuk produk-produk, padahal dalam kegiatan P5 itu tidak seperti itu. Nah inilah yang menjadi terobosan inovatif bagaimana seorang guru bisa membawa. Nah itu kalau tidak salah yang tahun kemarin di nasional itu yang juara 1 kalau salah. Kalau salah juara 1 juara 2 itu. Nah itu Bu, kalau salah itu seperti itu. Dia ngambil tema seperti itu. Jadi memang yang kurikulum Merdeka ini kan agak berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya ya, kurikulum 13 Pak ya. Ada tantangan-tantangan yang harus kita usahakan bagaimana ini bisa untuk anak didik kita. Dia berfokus pada siswa semua peserta didik. Iya, karena anak didik kita mengalami perkembangan secara teknologi ya Pak ya, dan gurunya juga harus mengikuti. Zaman sudah berubah ya Pak ya. Iya. Mungkin dari sahabat didik kita nih Pak, ada yang ingin mendaftar. Kira-kira lini masa pendaftarannya itu kapan Pak? Kalau salah Ibu, ini sudah tanggal berapa ini Bu? Kalau salah tanggal 10? Sudah diundur waktunya kemarin. Kalau salah kemarin itu terakhir sampai tanggal 4. Nah sekarang udah lewat nih, ada masa pengunduran pada saat ini sampai tanggal 12. Tanggal 12. Di menu lamanya kan. Nah itu sampai tanggal 12. Masih ada kesempatan beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Saya mengajak Bapak Ibu yang ikut lomba, ayo kita daftarkan diri kita untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin ikut itu dapat menghasilkan hal yang terbaik lah untuk dunia pendidikan. Lini masa kegiatan GTK Jambore GTK 2024 ini sudah berlangsung Bu, mungkin mau hampir-hampir tutup nih Bu. Kegiatan itu kalau udah salah itu dari bulan Agustus sosialisasinya, itu September, nah Oktober. Nah saat ini sudah tanggal 10. Ini ada perpanjangan, kita lihat sama-sama di laman tersebut. Kalau udah salah itu sampai tanggal 12. 12. Tinggal beberapa hari lagi berarti sahabat Disdik ya, ayo semangat gitu ya. Ayo Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tata usaha yang ada di lingkungan sekolah, semangat untuk mendaftarkan diri. Kita jangan takut, jangan ini, mari kita berusaha. Bagaimana kita mengembangkan dunia pendidikan, kita tunjukkan. Nah, ini toh yang kita buat, ini toh yang kita nanti sampai di nasional tidak Bu. Nah, kita bisa sama-sama apa ya? Sama-sama bisa berbagi. Misalkan dari Jawa Timur cerita, saya toh sama-sama sharing ya Pak ya. Membuat ini di lingkungan sekolah saya. Nah, apa? Dan saya membuat ini ya. Seperti itu. Jadi pengalaman itu kadang kan kita ambil di saat kita duduk bersama, atau saat kita nongkrong ngobrol. Di sana tuh di perlombaan itu tidak terlalu apa ya Bu ya, harus gini dah. Berkompetisi tidak terasa, justru banyak sharing praktek baik mungkin Pak ya. Kita lebih banyak sharing gitu di antara, misalkan teman kita nih lagi lomba nih, satu orang, yang lain masih dalam ruangan. Nah di dalam ruangan itu ada materi, nah materi itu kan dari kita untuk kita. Jadi apa tuh pengalaman yang kita buat, nanti kita dengar gitu kan, ini sekolah saya ini bisa nih besok nih, program ini bisa saya laksanakan, ini udah bisa. Jadi kita pas pulang dari nasional itu punya bekal ya, ada bekal Pak ya. Lagi untuk kedepannya bagaimana membuat sekolah itu. Baik. Jadi
banyak Bu pengalaman-pengalaman yang sangat manis, yang sangat baik untuk diikutin oleh Bapak Ibu guru kita. Insya Allah lah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai ke nasional, nanti ilmu itu dapat dan Bapak Ibu bisa mengembangkannya dengan sebaik-baiknya. Kalau saya mungkin tidak seberapa hebatnya lah dibandingkan Bapak Ibu. Saya yakin lah Bapak Ibu yang ada di Provinsi Jambi ini lebih hebat-hebatnya Bu. Gitu. Amin, amin. Baik Pak, nah ini dari Jambore GTK Hebat 2024 ini kira-kira apa sih Pak yang diharapkan dari kegiatan ini? Jadi dari kegiatan ini Bu, ya sejenis apresiasi lah kepada guru-guru kita selama ini kan. Memang sudah tiap tahun ini, cuma pas masa Covid di situ bisa ini toh yang mempunyai kemampuan, yang memang apresiasi penghargaan lah sejenis itu Bu. Kepada Bapak Ibu guru kita di hari ulang tahunnya guru. Gitu hari-hari guru kan, dan disitulah bersama-sama diberikan suatu penghargaan gitu. Dapat apresiasi ya Pak ya sebagai GTK, terus bisa sharing-sharing pengalaman dengan sesama GTK se-Indonesia ya Pak ya. Iya Pak, nah ini Pak, Bapak tadi sudah sedikit banyaknya cerita tentang pengalaman Bapak. Mungkin barangkali ada lagi nggak pengalaman yang ingin Bapak ceritakan terkait kegiatan yang hampir sama dengan ini tahun 2023 tahun kemarin? Pengalaman itu memang mungkin sahabat Disdik GTK Hebat kita yang mau ikut ini mungkin pingin mencuri gitu kan ya. Wah ini pengalaman dari Pak Henry seperti ini gitu kan. Nah bisa dijadikan pedoman bagi Bapak Ibu mungkin barangkali yang akan mengikuti kegiatan ini. Ya pedoman tadi seperti saya bilang tadi Ibu sampaikan dari awal. Kita itu memang kalau mau membuat itu yang kita ingin kita buat itu, kita ingin tampilkan itu ya memang pernah, yang memang sudah kita laksanakan. Real ya. Real. Iya. Itu kuncinya juga. Apa yang kita laksanakan, yang kita buat itu, itulah yang kita buat. Nah, jadi kita ngikut alur aja. Jadi kita tidak apa ya, enak kita nulisnya. Cuma bagaimana cara pembuatan penaskahannya itu aja. Ya itu saja sadurannya disadurannya ke sana gitu ya. Kita melakukannya bingung. Baik. Jadi saya itu berharap kalau bisa kan setiap baik itu di model kegiatan belajar lingkungan sekolah atau seorang kepemimpinan kepala sekolah, buat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi untuk pengembangan sekolah. Jangan kata apa? Jangan di zona nyaman lah. Ayo keluar dari zona nyaman. Gitu-gitu aja gitu ya Pak ya. Keluar, tapi tidak menumbuh-numbuh aturan ya Bu. Betul ya. Tapi tetap pada koridor dan aturan yang berlaku. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka ya Pak ya. Melangkah setapak demi setapak, berani berbuat gitu. Menurut saya seperti itu Bu. Baik. Ya kalau kita masih diem hanya main di zona nyaman, kita kapan kita mau berbuat untuk maju? Orang yang berani berbuat itu suatu orang yang luar biasa lah bagi saya. Gitu. Baik Pak, nah ini ingin mencuri tips dan triks Bapak nih, mengingat Bapak adalah juara 1 untuk tingkat provinsi kepala sekolah. Apa sih Pak kemarin tips dan triksnya yang bisa dibagikan kepada sahabat Disdik? Trik dan triknya ya sederhana saja Bu. Ya pertama jangan lupa berdoa Bu. Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pasti agama ya, itu ya. kepercayaan kita masing-masing. Dan kita yakinkan diri kita itu bisa. Dan kadang kita baru nak mulai membuat, baru mendaftar, untuk mikir ini. Waduh, udah selesai. Yakinkan diri itu bisa. Yakinkan diri itu saya mampu loh gitu. Saya siap loh buat ini. Kenapa? Kita sudah membuatnya dulu kan, sudah memulainya. Terus ke saat kita kan jangan kita beranggapan kita tanding. Kalau kita sudah beranggapan oh ini lawan saya, ini musuh saya, itu jadi bingung kita nanti sendirinya. Kita bawa alur aja. Mengalir aja ya Pak ya. Mengalir aja kita ikutin aja lah aturan-aturan yang ada. Ini bukan lawan kita, tapi apa yang dibuat teman kita di situ. Mungkin walaupun dia menang atau kita yang menang, bisa kita ambil ilmunya. Gitu. Jadi kita di sini nih kan namanya hari ulang tahun guru, ulang tahun kita memeriahkan, happy, senang, tapi sambil kita berkompetensi menunjukkan apa toh yang kita telah buat di dunia pendidikan itu. Itu yang pesan yang saya dapat juga itu kemarin tambah-tambah ilmu dari nasional gitu. Jadi di nasional itu Bu, tidak ada memang nampak kompetensinya, kita bersaing sama-sama, malah kita diajak jalan-jalan ke apa ya, ke suatu tempat ini segala macam gitu. Itu happy 6 hari di situ. Nanti di provinsi juga seperti itu, nggak nampak kita itu bersaing, menang kalah
dan rasa saya itu suatu hal yang lumrah, tapi kita dapat ilmunya kita bawa ke sekolah kita. Kita masing-masing. Nah, dengan trik-trik seperti itu, ya insya Allah lah, mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik bagi kita. Baik. Gitu. Terkait dengan pembuatan naskah, pembuatan video, Bapak bisa menang nih, pasti ada sesuatu nih yang berbeda daripada peserta-peserta yang lain nih, Pak. Kalau saya memang mungkin perbedaannya kalau kemarin kan ngambil prestasi gitu. Iya. Memang kita video kan orang nilai nih Bu, membaca kan, terus menilai videonya. Ya memang kita buat alurnya secantik mungkin. Iya. Dan kita buatlah tim. Kalau kita sendiri membuatnya mungkin di laptop itu nggak bisa kan pakai aplikasi, kita buatlah tim. Minta teman-teman kita yang nyouting yang ini buat sedemikian rupa alurnya memang sesuai dengan apa yang kita kendaki dari mulai start sampai hasil akhirnya gitu. Secantik-cantik mungkin, sebaik-baik mungkin gitu. Naskah juga seperti itu ya, Pak ya? Seperti itu juga, Bu. Iya. Naskah itu harus sama persis berarti dengan ada yang di video ya, Pak ya? Benar-benar, jangan berbeda. Kalau berbeda nanti di naskah berbeda dengan video lucu kan, Bu. Memang harus sama-sama gitu, Bu. Mengurangi penilaian juga barangkali, Pak ya, nanti. Baik, Pak. Nah, ini untuk close statement ini, Pak, terakhir. Kira-kira ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Disdik GTK hebat kita yang mungkin barangkali sudah daftar nih, Pak, tinggal mau lombanya aja nanti ini gitu kan, kira-kira bagaimana, Pak? Oke, Bapak Ibu yang GTK tahun 2024, Jambore GTK 2004 hebat, kan sudah ada tuh yang mendaftar nih, Bu. Tapi waktu kami di Hotel Weston ya, kegiatan di situ ditampilkanlah oleh BGP itu nama-nama yang sudah daftar misalkan dari Kabupaten Bungo. Oh sekian orang gurunya, guru SD-nya, ini jumlah sekian. Tapi yang belum menyelesaikan banyak. Belum submit berarti belum submit gitu. Nah ayo tinggal 2 hari lagi, mari kita lanjutkan. Jangan ragu-ragu, ini udah daftar nih padahal ya. Tinggal 2 hari lagi dulu. Mari kita lanjutkan proses itu sampai submit selesai gitu. Sampai selesai apa yang diminta. Nah kalau sudah selesai kita nunggu. Tapi kalau ini sudah, ini belum. Mungkin merasa nggak pede nih, masih nunggu-nunggu juga gitu ya. Lagi selesaikanlah gitu, Bu. Jangan takut, jangan menyerah. Submit lah gitu ya. Submit lah, selesaikanlah sebaik-baik mungkin. Baik, karena yang daftar tuh banyak. Banyak ya, Pak ya. Seminggu kemarin ya Pak kegiatan di situ. Ditampilkan. Nah ini banyak yang belum. Berarti daftar saja baru. Sudah, tapi belum mengisi. Iya. Jadi kalau sekarang saya kan tidak tahu berapa jumlah yang ada yang sudah selesai atau yang belumnya gitu. Itu BGP yang tahu. Itu mudah-mudahan dari jumlah itu bertambah lagi. Tahun ini lebih banyak, Bu. Tahun ini saya lihat dibandingkan 2023 2004 itu lebih banyak. Lebih banyak tahun ini ya. Semoga sukses kawan-kawan guru kita dan tenaga pendidiknya. Baik, submitnya itu pesan dari Pak Henry, sahabat Disdik GTK hebat kita gitu. Jangan lupa tinggal 2 hari lagi gitu. Baik Pak, wah luar biasa sekali ini perbincangan kita dengan Bapak Henry, Kepala Sekolah SMA 1 Bungo, berprestasi juara 1 tingkat provinsi. Wah ini luar biasa. Terima kasih Pak atas bincang-bincang kita. Semoga dapat memberikan informasi bagi sahabat Disdik terutama GTK hebat kita yang akan mengikuti kegiatan Jambore di tahun 2024 ini. Bapak tetap semangat untuk menjalankan tugas ya Pak ya, kembali ke Bungo ya Pak ya. Doanya Bu, mudah-mudahan selamat sampai ke Bungo lagi. Amin. Ya, praktek baiknya Pak ya, nanti Bapak bisa share kembali dengan sahabat Disdik lain waktu, nanti kita undang di podcast sahabat Disdik ya Pak ya. Baik sahabat Disdik, itulah podcast kita dengan Bapak Henry, Kepala Sekolah SMA 1 Bungo. Mudah-mudahan perbincangan kita, tema yang kita usung yaitu Jambore GTK hebat di tahun 2024 ini dapat memberikan informasi dan juga memberi inspirasi bagi sahabat Disdik semua. Terima kasih telah menonton podcast kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya Dieni Hefwi Darniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.